Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Regina Citra dalam program Generasi Bersih, yaitu sebuah program yang merujuk pada gagasan tidak hanya sehat secara fisik gitu ya, lingkungan sosial, tapi yang paling penting adalah sehat secara spiritual. Nah, hari ini Generasi Bersih akan membahas mengenai bahaya peredaran narkotika melalui liquid vape dalam menjaga generasi bangsa. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya, yaitu Mbak Carolina Tonggo Marisi Tambunan SSI MSI dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Carolina? Sehat, luar biasa. Kita membahas mengenai narkotika gitu ya. Tentu pesannya adalah untuk menjaga generasi bangsa. Pesannya berat loh, untuk menjaga generasi bangsa. Nah, tentunya khususnya kita melihat dengan kondisi yang memang sekarang bahkan sedang ditunggu-tunggu nih mengenai undang-undang tentang liquid vape tersebut. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ya gitu ya, bagaimana sih sekarang perkembangan liquid vape sendiri gitu ya, khususnya di negara kita gitu, sampai akhirnya harus terjadi mau tidak mau sepertinya seperti ya dijadikan harus punya tata aturan ataupun undang-undangnya gitu. Iya, jadi memang vape ini belakangan masif sekali ya Mbak. Jadi banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat pun banyak yang pakai, bahkan anak-anak pun pakai. Nah, media vape ini juga digunakan oleh bandar narkotika untuk mengedarkan narkoba gitu, narkotika gitu kan, yang menjadi concern BNN saat ini gitu. Jadi ini sangat berbahaya gitu kan. Jadi sangat mudah sekali menyusupi si zat narkoba ke dalam media liquid vape gitu. Nah, ini yang memang jadi ancaman gitu untuk bangsa ini saat ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi menarik dari liquid vape ini yang dipakai oleh para bandar narkoba? Ya, itu tadi yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa sangat mudah untuk menyisipkan narkotika ya? ke dalam media vape. Dan kemudian vape itu kan banyak perisa gitu ya, banyak flavor, kemudian pemanis dalamnya. Jadi dengan rasa-rasa yang sangat varian, yang sangat banyak, dan itu bisa menarik minat anak-anak muda generasi sekarang seperti itu. Bahkan kalau saya pernah dengar-dengar gitu ya, di generasi Gen Z sekarang merasa dan tidak meninggalkan bau di baju. Nah, itu menjadi salah satu juga nih sebagai pemakai dari si generasi-generasi gitu kan. Mereka sepertinya sudah menghilangkan yang namanya rokok gitu ya. Terus berpindah ke vape karena merasa mereka ya penampilan nomor satu. Sekarang generasi sekarang kan gitu ya. Kalau dibilang generasi strawberry gitu, kelihatannya indah, cakep gitu ya. Nah, tapi ternyata kenapa saya pernah menanyakan gitu kan. Bis kayaknya kalau rokok tuh bau di baju, nggak enak, tinggalnya lama apa gitu, di mobil dan lain-lain gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya harus diantisipasi ya. Yang tadinya pemikiran mereka sederhana, tidak bau di baju, tapi kan ternyata dampaknya luar biasa. Betul. Gitu. Vape tanpa narkotika saja pun sebenarnya dia punya efek gitu. Karena vape itu kan di dalamnya ada liquid vape itu ada chemicals lah ya, zat-zat kimia gitu. Dan sudah banyak sih penelitian atau laporan case tadi gitu ya, terkait pengguna vape yang efeknya apa terhadap kesehatan. Itu sudah banyak banget report atau laporan seperti itu. Ya. Nah, kalau modus operandinya sendiri penyebarannya seperti apa sih, Mbak Carolina? Yang terjadi di lapangan? Terjadi di lapangan, kalau BNN sendiri, kita awal tahun ini sudah mengungkap 2 kasus clan lab ya, yang memang clan lab vape gitu ya. Jadi zat-zat kimia, kemudian sudah ada narkoba, kemudian pelarut-pelarut seperti yang vape pada umumnya, kemudian ditambah narkoba, kemudian mereka masukkan dalam kartridge kecil, dan itu yang diedarkan seperti itu. Jadi kasus di awal Januari itu di sebuah apartemen, mereka pakai ruangan itu untuk memproduksi gitu ya, menyiapkan dalam kartridge kecil yang memang siap edar, mengandung narkotika gitu. Kalau secara bicara segmented lagi, bisa nggak sih atau ada nggak sih ciri-cirinya liquid vape yang memang bisa kita lihat ini mengandung atau memang harus melalui uji laboratorium? Sebenarnya gini, kalau sampel yang kita
terima memang kebanyakan yang mengandung narkotika itu yang tidak ada pita cukai. Tapi kita perlu antisipasi nih Mbak, ya khawatir pita cukai juga mungkin dipalsukan oleh si pengedar ataupun dirusak ataupun apapun. Artinya memang perlu ada antisipasi sih. BNN itu memang melihat bahwa ini tuh media yang bisa banget dan sangat potensial gitu dipakai untuk penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Gitu. Selain memang perlu juga uji laboratorium gitu ya. Nah, disitulah karena BNN kan memang sepaket ya Mbak, ada uji lab, kemudian kita ada penyuluhan, pemberantasan, rehabilitasi gitu. Jadi satu paket kita bergerak bersama seperti itu. Kalau melihat kondisi saat ini, kita bicara generasi sekarang gitu ya. Tadi kan modusnya sudah ya karena sangat menarik dari si bandar narkoba ya, karena gampang dan mudah gitu ya. Dari anak-anak ternyata ya memang itu bentuknya karena ada flavornya dan lain-lain gitu, tanpa harus mikir pada akhirnya dampaknya ke sini gitu. Nah, tapi kan sebenarnya itu ada hal-hal yang memang harusnya bisa kita cegah. Kalau kita bicara kimia itu kan artinya buatan manusia. Ya. Terus bagaimana tindakan kita untuk harusnya yang dicegah tuh source utamanya? Sebelum memang terjadi ke bandar narkoba dan lain, atau memang itu bisa dibuat sendiri ya, jadi, si bahannya. Jadi memang bahan-bahan di dalam vape itu sebenarnya kimia gitu ya. Dan produsen ini pun sebenarnya harusnya dia sudah melakukan pengujian gitu ya tentang keamanan zat-zat tersebut, karena itu kan nanti dikonsumsi oleh manusia gitu ya. Karena chemicals apapun pasti ada dampaknya kan gitu. Jadi ada rentang mungkin jumlah komposisi dan lain-lain yang memang itu harus memenuhi gitu persyaratan. Itu sih. Jadi memang ada aturan di PP 28 2024 gitu ya, di mana si produsen ini memang harus, produsen vape ini ataupun yang pengimpor gitu ya, harus melakukan uji gitu. Nanti diverifikasi oleh Badan POM sebagai verifikator gitu, yang mengawasi, yang melakukan pengawasan produk tembakau di negara ini, gitu Mbak. Nah, Mbak Karolin, kita bicara mengenai dampak kesehatannya nih. Nah, tadi kan sudah melihat dari secara undang-undangan, tapi kalau dari dampak kesehatannya, kita memang bisa mengedukasi ya di sini. Betul, baik. Jadi banyak laporan kasus. Kita Februari lalu kan kita mengadakan FGD gitu ya, FGD tentang pelarangan vape gitu di Cawang, BNN Cawang. Kita mengundang para ahli. Nah, salah satunya adalah ahli atau praktisi ahli paru ya, dokter paru gitu, Prof. Agus. Jadi kita juga dapat insight bahwa dapat pencerahan gitu. Jadi ya vape yang dibilang digadang-gadang lebih aman gitu dari rokok konvensional, ternyata ada loh bukti konkretnya gitu. Ada laporan gitu ya yang terkena radang paru, gangguan paru-paru, karena kan memang inhalan ya, jadi via saluran pernafasan gitu. Kita juga kaget, wow, berarti memang ini sangat berdampak gitu untuk kesehatan gitu sih. Jadi ini yang bicara ahli, jadi artinya ahli dan kita percaya lah karena ada kasus realnya gitu. Tidak ada background TB ataupun penyakit paru lain, tapi ketika mengkonsumsi rutin gitu dalam kurun waktu bulanan tahunan ya ada dampaknya ternyata. Itu dari dampak kesehatan. Iya, kalau ada kita bicara paru-paru bocor gitu. Ngeri juga, saya sampai lihat paparan beliau tuh sampai sebegitu gitu, ada gitu. Kalau bicara dengan kondisi dampak kesehatan, tadi kita sudah mendengarkan langsung dan ternyata memang ahlinya sudah menyampaikan tadi gitu loh. Jadi bahayanya sampai seperti itu. Kalau dampak sosial, dampak mental, itu bagaimana Mbak Karolin? Kalau dampak mental, kalau kita mungkin, saya fokus ke misalnya ya, vape itu mengandung narkoba gitu ya. Selain kesehatan, terus mental. Dia pasti ada zat adiktif di dalamnya, itu bisa mempengaruhi mental kita, psikis kita gitu. Mungkin kita bisa jadi insecure, kemudian kita bisa meninggalkan komunitas, dijauhi, banyak faktor sih, banyak yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial, terutama anak muda gitu ya. Apalagi yang labil seperti itu. Karena kan narkotika, psikotropika itu kan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat kita gitu ya. Betul. Iya, jadi perilaku kita gitu, seperti itu. Keterlambatan berpikir, itu kan dampak-dampak ya. Halusinasi jadi gitu ya. Betul. Dan kalau kita melihat sekarang peredaran yang terjadi ini gitu, apa tantangan terbesar dari aparat ya, mungkin juga dari BNN? Ya.
Tantangan terbesar sih sebenarnya ketika kita menghadapi juga narkotika jenis baru yang memang seringkali kita di lapangan atau masyarakat pun nggak ngeh gitu kalau ini narkotika jenis baru karena memang belum masuk ke regulasi gitu kan. Terus uji test kit di lapangan juga terbatas nih untuk narkotika jenis baru atau kita sebut NPS, New Psychoactive Substances gitu. Yang di Indonesia saat ini sudah 100 zat yang sudah terdeteksi gitu. Sementara di dunia sudah 1.400, Mbak. Oh iya, gitu. berarti kita masih Artinya kita ada, 1.900. iya betul, itu tantangan kita, challenge di penyidik ya, law enforcement di lapangan gitu, penegak hukum di lapangan ketika menemukan zat-zat modusnya, ini nih apa nih, narkotika apa gitu, misal tidak terdeteksi dengan alat-alat lapangan gitu kan, itu juga salah satu tantangan gitu. Jadi ada perubahan struktur molekul, jadi kita mengganti rantai C, unsur H2O atau rantai apa aja itu dimodifikasi gitu. Kondisi sekarang seperti itu, Mbak gitu. Banyak narkotika jenis baru. Tapi yang sering terjadi ya ketika kita tahu itu adalah barang narkotika maksudnya atau ilegal gitu ya. Kenapa tidak kita bisa cegah dulu? Tapi selalu sudah ada, sudah beredar dan sudah dipakai masyarakat secara masif baru kita bertindak. Kenapa tidak dicegah dulu? Padahal kita tahu, oh ternyata ini harusnya bisa kita teliti kalau ini mengandung narkotika gitu. Iya, memang banyak ini ya faktor. Jadi narkotika itu masuk bisa via jalur mana aja, Mbak. Bisa modusnya dari makanan, itu yang paling permen anak-anak gitu ya, anak-anak gitu kan. Seringkali kita nggak ngeh ya, tiba-tiba ada kasus dia misalnya ada halusinasi atau ada gangguan psikis dan lain-lain gitu. Nah, memang kita perlu kerjasama nih dengan masyarakat, penegak hukum gitu ya. Bahwa ketika ada case laporan seperti itu, ya udah lapor aja. Kebetulan BNN tuh punya call center, Mbak, 184 gitu ya, 24 jam. Ya, Mbak ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita ada melihat seperti itu gitu ya, ya udah kita boleh telepon ataupun kita kontak gitu. Nanti didampingi, kita dipandu. Tapi terkadang kan masyarakat kita justru takut kalau ikut campur dengan masalah orang lain. Oh, ada nggak memotivasi ya kan malah nanti. Enggak mungkin sih Mbak gitu. Loli bisa memotivasi kalau memang layanan itu ada nyata dan pasti kita akan bertindak gitu. Nah, satu lagi layanan selain call center di Puslab kami pun kita ada layanan uji kualitatif. Jadi bukan yang buat penyidikan. Tapi kita berusaha menjangkau masyarakat gitu dengan layanan kita gitu. Jadi misalnya ada barang atau yang kita curigai lah ya di rumah atau anak kita kedapatan atau siapapun di lingkungan sekolah atau apapun, itu boleh dikirimkan sampel gitu ke lab, nanti kita cek, kita uji gitu. Bila ada kecurigaan atau sampel spesimen misalnya rambut, misalnya kita lihat kok ada kayak perubahan perilaku gitu. Kita bisa tuh kirim sampel rambut, urin, darah. Kita ada layanan untuk masyarakat, Mbak, di Lab BNN. Jadi ya itu aware juga ya. Jadi dari lingkungan yang terkecil, keluarga gitu, kita ketika melihat memang ada kondisi perubahan, mungkin ya dari pasangan, kita nggak tahu ya, atau dari anak atau keluarga. Gitu. Itu bisa kita cari tahu dan mungkin bisa kita laporan. Tapi ujungnya takutnya kan ditangkap. Oh iya, nah, ini kan nanti kan kita ada edukasinya. Iya, kan kita ada tim assessment kan ya gitu. Jadi nanti kita bisa arahin ke assessment, ditanya, ada wawancara, kemudian ada prosedurnya. Justru itu adalah gitu. Bentuk masyarakat ya, jadi nggak perlu takut bekerja sama dengan gitu. Aparat atau penegak hukum kan ya. Nah, sekarang kita juga bicara lagi mengenai generasi bangsa, bagaimana sih kita bisa memotivasi mereka gitu ya, supaya tidak terpengaruh atau yang memang tidak terjerumus. Itu harus terus kita ingetin mau sampai kapanpun, mau kita selebar-lebar apapun membuat flyers gitu ya. Tapi rasanya nggak cukup sampai situ aja gitu. Ya memang anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang kan memang mudah sekali ya, FOMO dengan hal-hal yang baru coba gitu. Cuman memang pesan kami ini kalau lagi sosialisasi itu jangan pernah coba gitu ya. Kalau sesuatu narkoba jangan pernah coba, karena begitu masuk kita akan sulit gitu untuk lepas dari situ. Gitu. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan positif, ini klise tapi memang ketika kita banyak aktivitas gitu ya, itu bisa mengalihkan kita, fokus kita gitu ya, anak-anak ke hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak mikirin hal-hal yang negatif seperti salah satunya narkoba gitu kan. Nah, kalau dari yang terjadi sekarang menurut data, dari umur berapa yang sudah menggunakan vape ini, Mbak Karolin? Kalau dari data itu 15 tahun ke atas itu SMP. Sudah ada loh. Bahkan sekarang ini mengacu pada data, betul. Data
di Kemenkes ya, Riskesdas tahun 2018 gitu ya, sama Skernas itu dari data GATS juga yang tobacco survey itu dari 15 ke atas tuh udah banyak kok yang memakai. Kalau realnya kita lihat di jalan juga anak SD udah banyak loh, Mbak, yang pakai vape dan itu kan digantung gitu kan ya. Kita lihatnya kayaknya inhaler ya. Iya. Ada juga yang via nasal juga ada loh. Oh. Gitu. Vape-nya ada. Jadi sekarang bukan via dari apa namanya yang dihisap aja, tapi ya yang ada dari hidung ada. Dari hidung juga ada ya. Nah, terus menanggulanginya adalah kan sebenarnya kan kalau kita bicara di luar gitu ya, kalau kita memberi rokok atau apapun itu kan tembakau gitu, kan ada umur gitu ya. Nah, sini kenapa terlalu mudah ya umur 15 tahun? Apa juga memang salah satunya adalah gempuran dari e-commerce nih? Kan itu apakah itu menjadi salah satu gempuran juga yang pada akhirnya membuat kita ya mereka gampang mudah untuk mendapetin. Ya, betul. Dan memang Badan POM kemarin juga melakukan pilot project gitu ya. Jadi ternyata 0% gitu dari retail dari penjual itu yang mencantumkan bahaya itu ya, PHW atau bahaya dari si rokok elektronik ini gitu. Dan harus di usia 21 ke atas gitu, bukan 18 tahun ke atas. Itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di lapangan seperti itu. Nah, makanya kita berharap juga dengan pelaksanaan PP ini, PP 28 2024 ini juga terimplementasi dengan baik gitu. Karena kita masyarakat awam gitu kan ya perlu dapat ya seperti itu informasi jelas terkait produk-produk vape yang beredar di lapangan sebagai antisipasi kita gitu buat anak-anak gitu ya, anak muda, anak sekolah seperti itu. Dan bahkan informasinya juga ternyata dijual juga di supermarket yang itu sebenarnya salah satu preventif loh harusnya. Jangan sampai terjual. Iya, itulah yang sebenarnya kita juga sedang ini ya kerjasama dengan KL lain untuk pengawasannya gitu ya. Jadi bersinergi lah BNN gitu ya, BNN dengan KL lain. Jadi kita nggak bisa gerak sendiri gitu ya. Betul. Jadi bareng-bareng yuk gitu. Kita mengencourage. Jadi kepala BNN tuh seringkali kan encourage dan juga minta dukungan yuk. Kita mau gimana nih dengan vape ini nih? Udah banyak korbannya gitu kan. Sudah banyak dijadikan modus pengedaran narkotika kayak gitu. Itu sih Mbak. Wow, ternyata tadi saya baru dengar informasinya, ternyata tidak lewat mulut, ada juga yang lewat hidung gitu ya. Terus kayak gitu memang rasa-rasa itu menjadi sesuatu hal yang memang variatif dan membuat mereka ya enjoy aja gitu, karena tidak merasakan impact-nya langsung mungkin ya kalau vape itu walaupun sedikit demi sedikit tertimbun, tapi kalau melihat dampak kesehatannya secara paru-paru luar biasa gitu ya, yang tanpa kita harus menjangkau, tapi juga kita melihatnya kondisi-kondisi tertentu yang memang itu mudah didapat soalnya, ya itu kan yang khawatir kan gitu ya, mudah didapat dan mungkin harganya juga terjangkau tadi. Baik, terakhir Mbak Carolina terakhir gitu ya, harapannya apa nih untuk generasi muda ya, apalagi kalau kita melihat tentu bahaya narkotika di liquid vape tersebut. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Iya, jadi adik-adik ya di lingkungan sekolah ataupun kampus, yuk kita isi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Kita belajar yang baik. Kita kan sebagai generasi penerus ya yang menjadi pilar bangsa ini gitu. Yuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau ada yang nawarin ataupun narkoba atau jangan pernah coba. Kita tolak gitu. Itu karena itu nanti akan sulit kita lepasnya gitu. Mungkin itu sih buat adik-adik semua. Berani untuk berkata tidak. Ya, say no. Say no. Jangan, nggak mau. Gitu. Ada tagline-nya loh. Tadi saya dengar di atas. Boleh loh tagline-nya. Tagline BNN ya. Apa? War on drugs for humanity. Terus kemudian HUHA. Gitu. Kita tutup dengan itu ya. Iya. War on drugs for humanity. HUHA. Baik sahabat MUTV, saya Regina Citra undur diri. Sampai ketemu lagi di acara generasi bersih berikutnya dalam tema-tema yang menarik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.